Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi akhyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Qala an-nabi yanbaghi lid-dakhili fil masjid asru khisalin awwaluha an yata'ahada khufayhi aw na'layhi wa yabda'a bi rijlihi liyutla. Al-hadis al-kama qala. Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah, Nabi pernah bersabda seyogyanya orang yang masuk masjid itu melakukan 10 hal. Kemarin sudah kita bahas 1 sampai 5. Pagi ini kita bahas yang ke-6. Apa yang harus dilakukan oleh orang yang masuk masjid itu? Yang ke-6, wa alla yamurra baina yadayil musalli, janganlah berjalan di depan orang yang sedang sholat. Jadi kalau kita sudah dalam masjid, ada orang sholat, kita sudah selesai, jangan lewat di depan orang sholat. Nah, di depan orang sholat itu batasnya apa? Batasnya yaitu diberi sajadah, diberi tembok. Ini batas yang tidak boleh dilewati. Kalau ada sajadahnya berarti boleh lewat di depan sajadahnya karena batasnya sajadah. Makanya menurut Imam Syafi'i kalau sholat memang sulit untuk dihindari, kasih tanda di depannya satu benda supaya orang yang lewat di depannya nggak dosa. Kasih sajadah berarti nanti orang lewat depan sajadah itu nggak apa-apa. Batas sholatnya adalah sajadah. Itu nggak boleh lewat di depan orang yang sedang sholat. Yang ke-7, wa alla ya'malid dunya wa alla yatakallama bikalamid dunya. Yang ke-7, di dalam masjid jangan membicarakan masalah dunia. Di dalam masjid usahakan tidak membicarakan masalah dunia. Ya, digunakan zikir, digunakan musyawarah agama, digunakan baca Quran. Itu seyogyanya. Wa alla ya'mala bi amalid dunya alla yatakallama bi kalamid dunya. Yang ke-7, di dalam masjid tidak boleh membicarakan tentang masalah dunia. Yang ke-8, wa alla yakhruja hatta yusalli raka'ataini wa alla yadkhula illa wudu. Yang ke-8, usahakan tidak masuk dalam masjid itu sudah punya wudu. Masuk masjid itu sudah punya wudu, sehingga nanti tinggal sholat qobliyah, sholat tahiyatul masjid dan seterusnya, baca Quran itu sudah siap. Nah, menurut ulama-ulama sufiyah, kalau kita sudah wudu menuju masjid itu jangan disela-selai dengan perkataan yang lain. Ya, setelah wudu kita menuju masjid untuk sholat, jangan disela-selai masalah bicarakan apa. Itu lebih khusyuk. Nah, itu yang ke-8.
Yang kesembilan, wa ayyaqula qama subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Hendaklah di dalam masjid banyak baca istighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illallah wa atubu ilaihi. Berbanyak itu. Dan biasanya dilakukan setelah sholat. Makanya setelah sholat itu usahakan duduk sebentar, baca istighfar, baca tasbih, baca tahlil, baca takbir. Itu jangan sampai selesai sholat langsung kita berdiri. Itu kata anak pondok, man tarokal wirid kal kirit. Siapa yang meninggalkan wirid seperti ketek. Nah ini usahakan mari assalamualaikum Allahumma antas salam, jangan assalamualaikum lantas pulang. Jadi diberi jeda sejenak, kita istighfar, kita tasbih, tahlil, takbir, kemudian kita berdoa. Yang kesembilan. Dan yang terakhir, ketika kita pulang dari masjid itu kita usahakan berdoa. Kalau yang masuknya itu Allahumma firli dunubi waftahli abwaaba rahmatik, kalau keluar masjid didahului dengan kaki kiri dengan doa Allahumma firli dunubi waftahli abwaaba min fadlik. Nah itu kalau masuk rahmatik, kalau keluar min fadlik. Nah ini jadi masuk masjid saja Rasulullah mengajarkan adabnya yang luar biasa. Tidak, makanya kemarin kita bahas jangan sampai masjid jadikan WC umum atau masjid dijadikan tempat tidur. Tapi masjid itu usahakan untuk ibadah, untuk zikir, untuk taklim dan qiraatul Quran. Demikian Bapak Ibu kajian pagi ini tentang 10 hal yang harus dilakukan saat kita di dalam masjid. Yang keenam, tidak boleh melewati orang yang sedang sholat, di depan orang yang sedang sholat. Kemudian yang ketujuh, jangan bicarakan masalah dunia. Yang kedelapan, usahakan kita di dalam masjid ini banyak membaca istighfar. Kemudian yang kesembilan, ketika di dalam masjid ini mari kita gunakan tasbih, tahlil dan seterusnya, dan kita pulang keluar dari masjid dengan doa Allahumma firli dzunubi abwaaba min fadlik, dimulai dengan kaki kiri. Demikian Bapak Ibu kajian pagi ini. Mari kita kaji kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi